Hai, welcome back to my channel teman-teman. Kali ini aku mau bagiin tutorial. Tapi tutorialnya tentang bagaimana melakukan terjemahan atau melakukan translate dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kali ini aku pakai dokumennya adalah dokumen jurnal hasil penelitianku. Nah, aku jamin hasilnya ini bakalan lebih bagus dan lebih akurat dibandingkan kita translate dengan Google Translate biasa. Jadi buat kalian para mahasiswa ataupun dosen atau siapapun yang memang mau melakukan publikasi lewat internasional publikasi, itu akan lebih mudah membantu kalian. Nggak perlu nyewa jasa terjemahan atau minta tolong ke orang lain, kalian sendiri pun bisa kok ngelakuinnya, mudah banget. Oke, let's check this out ya. Oke teman-teman, aku akan share bagaimana cara mentranslate dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini bukan cuman bisa dipakai ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris aja, tapi bisa juga sebaliknya. Metodenya sama aja. Atau kalau teman-teman mau translatekan ini ke bahasa yang lain juga bisa. Ya, dalam hal ini aku mau bikin contoh tentang bagaimana cara untuk mentranslatekan jurnal. Misalnya teman-teman punya hasil penelitian yang sudah dijurnalkan tapi dalam bentuk bahasa Indonesia. Ternyata teman-teman mau publikasikan ini ke jurnal terbitan luar negeri. Oleh karena itu mungkin harus pakai bahasa internasional. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Makanya aku mau share dulu gimana cara translate-nya ke bahasa Inggris, dan ini tentunya dijamin tata bahasanya akan lebih terstruktur dibandingkan kita mentranslate menggunakan Google Translate biasa. Jadi apa aja yang harus disiapin? Tentunya kita perlu mempersiapkan akun Gmail kita. Nggak bisa kalau pakai akun Yahoo atau email-email yang lain. Harus akun Gmail. Dan tentunya adalah jurnal yang memang mau kita translate atau dokumen yang akan kita translate. Hal pertama yang dilakukan, kita buka dulu akun Gmail kita, sudah ada, lalu klik compose. Mungkin di dalam bahasa Indonesia dia kliknya itu tulis, bukan compose. Oke. Oke, sudah muncul. Jadi aku minta tolong banget teman-teman ya, bear with my laptop karena dia baru aja mengalami proses pemulihan setelah kena virus. Oke, dan usianya juga sudah agak tua gitu, dan aku masih sayang, jadi belum bisa lem biru. Ya, lanjut. Subjeknya kita tulis aja translate journal ke English supaya lebih ringkas dan nggak spamming. Oke, attach filenya kita pilih, kita lampirkan file dulu. File apa yang mau dilampirkan? Oke. So, it's gonna be quite long. Nggak juga deh. Oke. Ya. Sudah dilampirkan, sekarang klik send, terkirim. Dan dia akan terkirim langsung ke jurnal kita, masuk, kita klik teman-teman. Masuknya langsung ke home Gmail kita ya, bukan jurnal kita. Sorry. Jadi yang harus dilakukan adalah kita cuma klik satu kali aja. Nggak perlu klik dua kali, karena klik dua kali itu bakalan terdownload nanti dokumennya. Nah, sampai muncul ada dialog di atas Open with Google Docs. Oke, sekarang kita bukanya lewat Google Docs. Kita akan minta tolong Google Docs ini membantu mentranslatekan. Sambil menunggu koneksinya yang bekerja. Ya, sudah terbuka. Nah, hal pertama yang kita lakukan selanjutnya adalah kita cek spellingnya. Dan pastikan teman-teman kalau seandainya ini semua kata-kata yang ada di sini memang sudah sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar sebelum ditranslatekan ke bahasa Inggris. Nah, termasuk kesalahan pengetikan itu harus dicek. Misalnya, kita klik dulu beberapa ya. Nah, kayak ini ada kesalahan pengetikan. Nah, ada kata putri di sini. Suggestion-nya adalah putri. Nah, makanya kita perlu cari kata yang mungkin ada garis
warna merah di bawahnya. Kemungkinan itu perlu diganti dengan suggestion yang diberikan oleh Google Docs. Dan ada kata juga yang mungkin di dalam bahasa Indonesia tidak bisa kita langsung terjemahkan secara lurus di dalam bahasa Inggris. Kayak misalnya, judul di sini ada tulisannya sadari. Nah, sadari itu sebenarnya periksa payudara sendiri, singkatan dari itu. Mungkin kita langsung ketik aja pemeriksaan payudara sendiri. Jadi, aku minta tolong teman-teman untuk make sure semua kata di sini memang layak banget untuk ditranslatekan ke bahasa Inggris. Gitu. Jadi, kalau memang ada kata bahasa Indonesia yang susah ditranslate ke bahasa Inggris, dijelaskan lagi gitu. Katanya seperti apa? Nah, kayak ini eksperimental di suggestion-nya. Remaha, nah salah ketik, jadi ada pilihan remaja. With-nya juga, man with me. Menunjukkan, menentukan. Oh, kayaknya kita nggak bisa ganti dengan menentukan. Mungkin dia salah ketik menunjukkan. Oke. Analisa di sini, analisis. Nah, dicari lagi di page selanjutnya. Ada nggak page selanjutnya? Kata yang garis bawah merah ada nih ditunjukkan. Kalau aku sih udah ngecek jurnal aku ya, jadi mungkin tata bahasanya sudah bisa dimaklumi, sudah sesuai. Mungkin hanya typo-typo aja yang memang perlu diluruskan di sini. Oke, consent. Pakai bahasa Inggris juga caranya sama aja teman-teman ya. Oke, nah saran aku untuk khusus daftar pustakanya ya sebaiknya teman-teman cut aja dulu atau delete aja dulu karena nanti malah berubah semua jadi bahasa Inggris. Gitu. Ini kita ketik kesimpulan. Sorry. Kesimpulan. Oke. Saat kalian sudah make sure semuanya sudah oke, tidak ada gangguan dari spellingnya. Jadi yang perlu kita pergi adalah ke menu bar tools. Lalu kita tinggal klik translate document. Nah, untuk nama yang baru kita ganti new translation. Oke. Choose language-nya pakai bahasa Inggris. Tentunya English. It depends. Buat kalian teman-teman mau pilih pakai bahasa apa. Tapi make sure bahasa Indonesia yang sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau tata bahasa yang tepat. Nah, sekarang kita berikan waktu untuk Google Docs mentranslate ini. Nggak lama kok, paling lama 10 menit dan itu semua tergantung dengan jaringan teman-teman. Nah, Tara, sudah ada hasilnya di sini. Teman-teman bisa lihat. Ada kan? Nah, oke, sudah beres. Kelar itu terjemahan semuanya. Untuk dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia juga caranya sama kok. Jadi aman ya. Nggak ada ceritanya teman-teman mau protes lagi. Aduh aku nggak bisa translate nih. Nah, bisa kok Google Docs yang bantu. Begitu juga mungkin teman-teman yang diminta dari dosennya untuk ngerjain tugas, bikin paper, dan itu harus ada referensi dari bahasa asing, dari jurnal. Nah, cara ini bisa dipakai, tenang aja. Cepet banget hasilnya. Lalu bagaimana caranya untuk menyimpan? Kita harus download dulu, terserah kita pilih downloadnya ke Microsoft Word atau kemana. Kalau aku sih saranin ke Microsoft Word aja. Dan satu hal lagi, untuk melakukan proses translate ini, kita harus kirim filenya itu ke email kita dalam bentuk Microsoft Word. Karena dia nggak bisa menerjemahkan kalau dalam bentuk lain. Jadi harus Microsoft Word. Sama seperti cara di Google Document tadi. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal download dari hasilnya ini. Nah, terbuka dia secara otomatis. Dan teman-teman, untuk kalian yang masih mau memperbaiki mungkin tata bahasanya, nah ini sudah terbuka, tinggal di-save aja. Aku akan kasih tutorial lain lagi, mungkin ada kelanjutannya, kita akan make sure lagi apakah grammar ini sudah sesuai atau enggak. Nanti di tutorial selanjutnya, sebenarnya yang ini sudah cukup aja sih. Tapi untuk lebih memastikan lagi dan menambahkan grammar yang pas, aku akan kasih tutorial selanjutnya. Dan aku harap tutorial ini berguna buat kalian semua.
Oke, ciao dari Ines Dawo. Bye.